warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthy People, kembali bersama saya Dr. Anggun, tentunya dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Siang ini sebelumnya saya mohon maaf dulu karena untuk di iklannya kami mulai live jam 11 ya dok ya, karena kita juga masih pelayanan jadi sedikit tertunda, kami mohon maaf sebelumnya. Siang ini saya ditemani oleh seorang narasumber dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang juga. Beliau adalah Dr. Gabriel SPN. Beliau adalah seorang spesialis saraf. Mungkin bisa disapa dulu dok, Healthy People yang ada di rumah. Ya, selamat pagi Healthy People. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara bincang-bincang sehat ya. Iya dok. Oke, tema hari ini kan adalah mengenai mengenal nyeri pinggang dan penanganannya ya dok ya. Setelah diingat-ingat juga ternyata nyeri pinggang ini cukup banyak dikeluhkan ya dok ya, dari usia dewasa muda sampai usia lanjut juga. Nah mungkin dengan adanya acara bincang ini kita dapat membantu Healthy People untuk lebih mengenal bagaimana sih nyeri pinggang itu dan nanti bagaimana penanganannya yang lebih tepat untuk Healthy People. Untuk nyeri pinggang sendiri itu sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan nyeri pinggang? Ya, jadi seringkali masyarakat itu kan banyak datang ke poli saraf, itu rata-rata mengeluhkan nyeri pinggang. Sebenarnya nyeri pinggang itu adalah nyeri yang memang dirasakan di daerah pinggang yang kadangkala dia hanya terpusat di pinggang aja, kadangkala juga bisa nyeri itu berasal dari daerah bokong, terus menjalar ke bawah kaki. Jadi yang dibilang nyeri pinggang itu ya berkisar di situ antara pinggang dan daerah bokong yang menjalar ke kaki atau yang tanpa menjalar ke kaki dok. Berarti lebih di area tempat nyerinya ya dok ya, berdasarkan namanya juga. Nah nyeri pinggang ini apakah bisa merupakan salah satu penyakit saraf dok? Nah kalau masyarakat awam sih rata-rata mengatakan bahwa masing-masing punya konsep itu. Kalau udah nyeri pinggang tuh yang dipikirkan adalah saraf. Nah, sedangkan sebenarnya tidak semua nyeri pinggang itu disebabkan oleh saraf gitu. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri pada daerah pinggang kita tersebut. Yang paling sering itu ada 3 ya dok, ada 3 yang dapat menyebabkan nyeri pinggang, yaitu pertama itu di otot pinggang, kemudian di sendi pinggangnya, kemudian di sarafnya. Nah yang keempat itu adalah tulangnya, tapi itu agak jarang, biasanya pada usia-usia yang sangat tua yang mengalami proses pengeroposan tulang baru. Tapi yang paling sering itu adalah 3 ini, di sendi, di otot, sama di sarafnya sendiri gitu. Nah tadi kan ada penyebabnya di sendi, di otot, dan di saraf ya dok. Nah untuk Healthy People mungkin bisa mengetahui gimana sih kalau nyeri pinggang yang karena saraf itu, bagaimana dok untuk cara mengetahuinya? Nah, jadi kalau makanya kan kita harus tahu kan, karena nyeri di belakang itu ya dok, nyeri pinggang belakang itu penyebabkan ada 3. Makanya pada saat kita mengalami nyeri harus kita buru-buru berkonsultasi sama dokter spesialis saraf atau lebih khususnya itu yang pain intervensi dok. Jadi kita bisa mendiagnosis. Jadi karena kita harus memilah mana penyebab dari saraf, mana penyebab dari otot, dan mana penyebab dari sendi gitu sendiri dok. Nah kalau penyebabnya dari saraf itu kita bisa melakukan beberapa tes pemeriksaan yang akhirnya bisa mendeteksi bahwa ini dari saraf dok. Kita bisa kerjakan pertama ya paling simple yang kita kerjakan itu adalah kita lakukan ronsen tulang belakang. Itu juga rata-rata di klinik itu dokter-dokter umum juga seringkali mengerjakan itu gitu, langsung ronsen. Nah kemudian nanti kita tinggal melihat dari ronsenan itu apakah ada pergeseran tulang apa enggak. Nah kemudian tapi dari ronsen itu sebenarnya belum bisa kita mengatakan bahwa ini sarafnya kejepit. Nah belum bisa, karena setelah itu kalau kita melihat mungkin ada pergeseran tulang atau ada penyempitan tulang, nah langkah berikutnya itu kita harus melakukan yang namanya MRI dok. Nah dengan adanya MRI itu kita bisa melihat langsung saraf-sarafnya. Nah kita udah bisa melihat langsung saraf-sarafnya. Di situ apakah dari efek pergeseran tulang tersebut atau penyempitan tulang tersebut itu menekan saraf apa enggak dok? Jika kita menemukan ada penekanan pada area saraf, nah langkah berikutnya itu ada namanya pemeriksaan elektromiografi dok. Nah, inilah pemeriksaan yang paling tepat dalam arti
Kalau hasil dari pemeriksaan elektromiografi itu kita menemukan apakah saraf itu teriritasi. Teriritasi artinya dia hanya luka. Nah, kalau dia teriritasi berarti hanya luka. Tapi kalau dia terkompresi artinya itu ada penekanan. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan saraf kejepit atau yang namanya HNP. Nah, kayak gitu, Dok. Jadi pemeriksaannya ke situ. Nah, dan ini kalau kita udah menemukan ini pengobatannya juga jadi berbeda, Dok. Pengobatan jadi berbeda. Jadi memang harus pertama kali saat pasien itu mengeluhkan nyeri pinggang, ya sebaiknya memang langsung ke dokter biar supaya dicari tahu penyebabnya. Mana sehingga tidak salah dalam pengobatan. Gitu. Tapi pemeriksaan EMG tadi kita punya kan, Dok, di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang? Cikarang? Punya. Udah lama, kita udah punya lama ini di Rumah Sakit Sentra Medika. Banyak pasien-pasien juga dari situ bisa terdiagnosis dengan cepat bahwa oh ya kok ini sarafnya terkompresi. Ya, atau yang kata orang awam adalah penekanan pada saraf. Nah, dari situ bisa kita putuskan apakah kita mau lakukan pengobatan yang blok saraf. Itu artinya para pasien-pasien yang belum berani operasi, nah mereka bisa melakukan tindakan blok saraf. Nah, kebetulan juga di kita punya yang pain klinik, kita juga bisa melakukan teknik blok saraf, sehingga itu mengurangi nyeri yang dihadapkan oleh pasien atau dirasakan oleh pasien tersebut, Dok, gitu. Nah, untuk mengobati nyeri pinggangnya itu seperti apa sih, Dok, baiknya? Apakah pasien ini harus minum obat terus-terusan atau tadi ada dokter sebutkan dengan pengobatan metode yang blok saraf ya, Dok ya? Itu yang paling terbaik sebenarnya yang seperti apa? Jadi yang paling baik itu sebenarnya itu kan tindakan, Dok ya. Tindakan kan tentu ada resikonya gitu, Dok. Nah, resiko-resiko yang dihadapi oleh pasien itu kan banyak, Dok. Jadi makanya kalau kita minum obat rutin, terkadang kelamaan minum obat pain killer ini ada efek-efek yang nggak bagus bagi tubuh. Nah, makanya dengan adanya teknik yang baru ini, Dok, kita bisa melakukan teknik mengurangkan nyeri dengan injeksi. Itu membuat pasien-pasien itu tidak perlu minum obat pain, Dok. Nah, tidak perlu minum obat nyeri. Tapi dengan lakukan tindakan itu, misalnya kita melihat, oh ini penyebabnya oleh saraf. Nah, kemudian pasiennya tersebut belum berani untuk dilakukan operasi, ya kita akan mengurangkan nyerinya dengan pain intervensi tadi, Dok. Kita bisa lakukan tindakan. Nah, kita bisa menggunakan. Jadi tindakan pain yang kita gunakan ini bukan main suntik gitu, Dok. Ya, kita langsung ini terus suntik nggak. Kita bisa menggunakan guiding USG, Dok. Oh, ada guiding USG. Ada guiding. Jadi guiding USG itu dengan alat USG kita bisa melihat area mana yang kita harus mau masukin obatnya, itu terlihat. Nah, ada juga kita bisa menggunakan cath lab. Cath lab. Jadi selama ini kan mungkin masyarakat awam mengatakan cath lab itu hanya untuk jantung, iya betul. Atau untuk yang kepala gitu. Tapi cath lab juga bisa kita gunakan untuk menjadi guiding. Kita melakukan tindakan injeksi ini, gitu, Dok. Nah, ini semua pelayanan ini ada di kita, Dok, di Sentra Medika. Ada. Untuk kalau seperti injeksi ini, Dok, itu harus serutin atau pasien bisa nanti akan terbebas nih dari nyerinya dalam waktu berapa lama tanpa minum obat? Pengalaman saya, Dok, tergantung dari nyerinya, Dok, tergantung. Kalau misalnya nyerinya itu kronis, nah tergantung juga areanya, Dok. Kalau misalnya, kalau hanya penyebabnya disebabkan oleh otot, itu biasanya lebih gampang. Atau disebabkan oleh sendi, itu agak lebih gampang, Dok. Tapi kalau yang disebabkan oleh saraf, nah ini dia tergantung juga aktivitas dari pasiennya. Betul. Kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan terus mengurangi nyeri, kemudian aktivitasnya terlalu berlebihan juga, kurang lebih ya kembali lagi akan menimbulkan nyeri gitu, menimbulkan nyeri lagi gitu. Ya, jadi kembali lagi tergantung kepada aktivitas dari pasien tersebut gitu. Tapi kalau dia bisa mengurangi aktivitas yang memang memicu terjadinya nyeri, itu rata-rata ada sih beberapa pengalaman saya, pasien-pasien saya itu ada bisa bertahan ya 3 tahunan, ya bisa sampai 3 tahun. Kadang-kadang ada juga yang memang ya tidak kembali lagi karena sudah tidak rasa nyeri gitu ya gitu. Berarti ini sangat membantu sekali ya, Dok ya. Pertama keunggulannya adalah mengurangi konsumsi obat anti nyeri yang terus-terusan. Kan efeknya juga berjangka panjang ya, Dok ya, untuk obat anti nyerinya itu. Nah, terus, Dok, ada pertanyaan, bila nyeri pinggang ini bisa disembuhkan nggak sih, Dok, kalau misalkan diurut? Nah,
ini yang seringkali pasien saya juga banyak kayak gitu dok. Jadi sebelum datang ke saya itu sudah diurut dulu segala macam. Nah, ini kan kalau teknik urut itu kan sebenarnya pengalihan nyeri dok. Jadi kan dipencet gitu, ditekan. Jadi nyerinya dialihkan. Itu tidak akan mengurangi sebenarnya. Jadi malahan dia akan menambah. Kenapa? Karena gini. Contoh kasus, misalnya penyebab nyerinya disebabkan oleh sendi, misalnya sendi di belakang itu ada namanya sacroiliac joint atau kita kenal dengan facet joint. Nah, kalau itu diurut, kalau sumber nyerinya dari situ, kalau itu diurut, itu radangnya kan penyebab nyeri di sendi itu karena proses peradangan dok. Kalau diurut, karena mengalami tekanan, itu dia akan bertambah dok. Jadi awalnya habis urut enakan 1-2 hari, tapi berikutnya dia akan tambah. Kenapa? Lukanya bertambah. Nah, jadi bertambah nyerinya. Jadi gitu dok. Terus kemudian di daerah dekat sendi juga itu ada otot-otot dok. Nah, begitu diurut, ototnya yang tadinya aman-aman saja, malahan ikut terluka. Nah, timbullah peradangan, nyerinya jadi bertambah. Akhirnya kedepannya nyerinya jadi berulang-ulang gitu dong. Jadi berarti karena penekanan tadi itu ya. Iya, jadi sebenarnya sebaiknya ya jangan diurut gitu, karena berbahaya. Tapi sebaiknya lagi adalah periksa ke dokter Gabriel dulu. Ya, jadi maksudnya memang mau nggak mau kan kita mesti harus datang. Kalau pain ini kan nyeri ini tidak segampang yang kita bayangkan gitu dok. Betul, dok. Ya harus mencari rumah sakit yang memang menyiapkan fasilitas pelayanan pain intervensi sehingga dengan lengkap bisa menangani dengan baik gitu. Nah kebetulan memang di kita di Sentra Medica kita punya cukup lengkap gitu dok ya, lengkap. Untuk komplikasinya sendiri nih dok, bagaimana kalau misalkan nyeri pinggang ini terus-terusan didiemin aja gitu, ada yang sampai fatal nggak sih dok? Kalau penyebabnya di saraf, ya dia akan mengalami kelumpuhan dok. Kalau penyebabnya saraf, kalau tidak diatasi dengan benar, dia akan mengalami kelumpuhan. Kalau penyebabnya otot atau sendi, dia akan mengalami yang namanya pain kronis dok. Nah, kalau yang pain kronis ini akan makin sulit kita obatin karena dia sudah jadi kronis. Nah itu kan nyeri itu sebenarnya bukan penyakit dok. Nyeri itu seperti alarm buat tubuh kita bahwa tubuh kita itu ada sesuatu yang bermasalah. Tapi kalau kita diamkan, dia akan menjadi kronis. Nah kronis itu membuat nyerinya jadi penyakit dok. Nah saat itu sudah menjadi penyakit, nah itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita bisa mengatasinya. Gitu. Ada nggak sih dok sign warningnya? Kapan kita harus buru-buru? Oh ini harus segera diperiksa nih. Kadang kan mungkin healthy people ngerasanya, oh mungkin saya kecapean aja nih nyeri pinggangnya, habis kebanyakan kerjanya, habis lembur gitu. Kalau misalnya sudah mengalami nyeri dan kemudian nyeri itu dengan kita merubah posisi kita, misalnya contoh kita sudah mengatur posisi duduk kita sudah mengatur posisi tidur kita dan nyeri itu tidak hilang, kemudian kita sudah mencoba obat-obat painkiller yang di luar juga itu tidak hilang, ya berarti mesti harus buru-buru untuk kita mencari penyebabnya. Untuk pencegahannya sendiri gimana nih dok? Biar healthy people di rumah tahu bagaimana mencegah biar tidak terjadi nyeri pinggang. Nah, kan kita tadi sudah mendengarkan ada beberapa penyebab tadi ya dok ya, ada otot, kemudian ada sendi, kemudian ada saraf. Nah, kalau yang paling utama kan 3 ini. Kalau yang satu lagi kan tulang itu kan memang usia. Jadi itu memang tergantung dari kita yang masih muda-muda ya, kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium dok. Sehingga pada proses penuaan nanti tulang kita tidak cepat-cepat mengalami penuaan gitu dok. Kemudian kalau dari penyebab yang ini otot dan sendi, otomatis ini urusannya dari posisi dok, posisi. Jadi posisi duduk, postur tubuh, postur tubuh. Jadi posisi duduk, posisi tidur. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau untuk persoalan saraf itu adalah beban angkat berat ya dok ya. Jadi kita cara mengangkat berat pun ada cara-caranya dok. Jadi tidak sembarangan kita mengangkat beban berat ini karena itu akan berbahaya untuk membuat terjadinya proses penekanan pada saraf. Nah terutama yang secara alamiah itu adalah berat badan dok. Semakin berat badan kita itu semakin bertambah tekanan
pada daerah sarafnya. Ya, gitu. IMT juga mempengaruhi berarti. Ya, karena massa tulang kita itu tidak bertambah, Dok. Oh iya, betul. Massa tulang kita tidak bertambah. Tapi bebannya nambah. Iya, bebannya bertambah. Jadi tapi massa tulang tidak bertambah. Jadi semakin bertambahnya berat badan, itu akan membuat beban pada tulang itu semakin berat. Nah, khusus terutama apalagi pada ibu-ibu, Dok, ya. Kalau kita melihat ada beberapa ilmiah penemuan itu mengatakan bahwa wanita itu memang lebih sering mengalami nyeri pinggang dibandingkan laki-laki gitu. Karena massa pertama, massa tulang wanita dengan massa tulang laki-laki pun itu sudah berbeda, Dok. Massa tulang wanita itu lebih tipis. Nah, kemudian ada beberapa proses yang wanita alami yang menyebabkan penggerusan kalsium dalam tulang. Contohnya misalnya menyusui, melahirkan, iya, melahirkan juga masuk. Nah, itu hal-hal itu membuat proses penipisan tulang itu berjalan dengan cepat, Dok. Nah, makanya kalau di poli saya rata-rata mayoritas yang nyeri pinggang itu kebanyakan itu adalah ibu-ibu perempuan ya. Gitu. Kalau bapak-bapak biasanya karena yang kerja-kerja berat ya, angkat berat ya, itu biasanya sering ke situ. Nah, tadi kan sempat disinggung untuk HNP juga ya, Dok, ya, kalau ada penekanan ke sarafnya atau saraf kejepit nih. Kalau untuk saraf kejepit itu sendiri bisa disembuhkan nggak sih, Dok, sebetulnya? Bisa, Dok. Jadi tergantung kalau misalnya dia tidak kalau dia hanya pain, nyeri aja, belum mengalami defisit neurologis. Ya, itu tadi kita lihat dari hasil EMG-nya tadi ya, Dok, ya. Kalau EMG-nya baru iritasi radik, berarti itu biasanya dia hanya mengalami nyeri. Hanya mengalami nyeri. Dengan alat iritasi ini, ya kita blok. Dengan tindakan blok. Kita bisa lakukan tindakan untuk pain intervensinya, Dok. Nah, kita bisa lakukan beberapa tindakan dengan bisa menggunakan alat USG atau kita bisa menggunakan alat siam. Nah, kalau tadinya dia sudah dari hasil EMG-nya dia kompresi, nah ini lebih hati-hati. Nah, kalau kompresi itu lebih hati-hati karena dengan kompresi kemungkinan besar mungkin kita harus melakukan tindakan yang artinya operasi, Dok. Karena kompresi jadi sudah ada penekanan pada saraf. Nah, itu kadangkala kalau pasiennya tidak jaga cara-cara pola hidup yang benar, itu bisa akan memperberat sehingga akhirnya mengalami kelumpuhan, Dok. Kalau dia terkompresi gitu, Dok. Ternyata nyeri pinggang ini nggak bisa disepelekan ya, Dok. Oh iya, Dok, ya memang makanya tapi tidak semua nyeri pinggang itu saraf kejepit, Dok. Iya, betul. Tadi kan ada ya penyebabnya dari otot juga bisa. Betul, kalau otot mungkin ya memang karena lelah ya, Dok. Iya, posisi itu biasanya posisi, Dok. Kalau otot tuh posisi, Dok. Kalau posisi duduk, posisi berdiri, ya itu jongkok. Itu posisi, Dok. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Healthy People ya, Dok, ya, yang sudah masuk melalui email. Pertama ada dari Bapak Bambang S di Kuningan, usia 60 tahun. Assalamualaikum, dokter, izin bertanya, Dok. Kebetulan saya dapat info dari anak saya lewat sosial media. Dok, saya sering merasakan sakit di pinggang sebelah kiri dan kadang menjalar ke paha sampai betis. Itu terasa kalau saya diam dan tidak ada aktivitas. Yang saya mau tanyakan, apakah itu merupakan saraf kejepit, Dok? Nah, kan seperti tadi kita udah jelasin ya, Dok, ya. Nyerinya itu memang khas dari pinggang dia ke bokong terus menjalar ke bawah kaki. Biasanya yang menjalar ke bawah-bawah ini yang sensasi menjalar ini biasanya rata-rata itu melibatkan saraf, Dok. Nah, hanya kalau dari hasil keluhan kan kita tidak bisa mengatakan oh ini saraf kejepit. Jadi harus ada melakukan pemeriksaan tadi. Salah satunya kita ronsen atau MRI, kemudian yang terakhir itu kita lakukan elektromiografi EMG tadi ya, Dok. Nah, kita bisa memastikan bahwa ini adalah saraf kejepit apa bukan. Gitu. Karena dari keluhan sih khas gitu. Khas ya, khas ya menjalar. Pokoknya kalau saraf itu gitu. Dia menjalar. Kalau dia tidak menjalar itu biasanya bukan saraf. Gitu. Jadi kayak gitu. Khasnya saraf itu dia menjalar. Berarti sebenarnya kasus Pak Bambang ini khas untuk ke penyakit saraf, gangguan saraf, tapi belum bisa dipastikan saraf kejepit atau bukan. Betul. Karena harus melakukan pemeriksaan EMG dulu. Gitu. Yang kedua dari Resa di Cikarang, usia 29 tahun, Dok. Dok, saya sering merasakan sakit di pinggang. Kalau lagi kumat rasanya sakit dan pegel banget, Dok. Dan setiap kumat saya sering minum obat warung. Ada nggak ya, Dok, obat atau pemeriksaan biar sakit pinggang saya tidak kumat-kumatan? Kalau yang ini kan dia pinggang berarti tidak menjalar. Kalau dia hanya pinggang, kita bisa menyingkirkan berarti sarafnya kita bisa singkirkan. Mungkin kemungkinan agak jauh lah dari saraf. Kemungkinan itu hanya antara dua, yaitu otot dan sendi, Dok. Nah, otot dan sendi. Nah,
Inilah yang kita lihat kepada Pak Reza tadi ya. Dia mesti harus ya kembali lagi gitu, ketemu, terus kita periksa, dan kita mau memastikan otot apa sendi yang bermasalah. Kemudian kan ini kan obat-obat warung. Iya, betul. Otomatis kan obat-obat warung kan painkillernya kan kurang adekuat dok, kurang kuat. Apa mungkin kita bisa ganti dengan painkiller yang lebih kuat sehingga nyerinya teratasi gitu. Tapi kalau nanti dengan painkiller tidak teratasi juga, berarti mau nggak mau ya langkah selanjutnya itu intervensi pain dok. Ya, pain intervensi kita kerjakan. Gitu, painkiller yang lebih baik tentunya dengan resep dari dokter spesialis sarafnya ya dok. Ya jelas. Kalau kan di ruangan di luar kan jelas itu kan painkiller yang biasa-biasa dok. Gitu. Yang ketiga dok ada dari Bapak Dedi di Garut usia 70 tahun. Dokter, awalnya saya jatuh pinggang saya terbentur. Lalu saat diurut karena waktu itu di tempat kami untuk akses kesehatan lumayan susah. Namun setelah diurut 3 hari kemudian pinggang saya sebelah kanan sampai kaki tidak bisa digerakkan. Kemudian sama keluarga diurut lagi, tapi hasilnya malah saya cacat, kaki kanannya pincang dok. Jadi itu mungkin penyebabnya bagaimana dan apakah bisa normal lagi nanti dok? Kalau melihat dari kayak gitu, kemungkinan besar itu sarafnya dok. Jadi ya itu tadi saya bilang, dengan pijatan malahan itu dia akan menambah. Karena kita kan yang mijet nggak pernah mengertikan arti letak-letak anatominya itu ya dok ya. Jadi dengan asal pijatan itu dia malah mungkin jatuhnya tidak menyebabkan apa-apa, tapi pijatan itu yang menyebabkan terjadi penekanan pada saraf. Kalau yang kayak begini harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk dideteksi apakah benar penyebabnya penekanan pada saraf. Kalau penekanan pada saraf ya dengan sudah adanya kelumpuhan mau nggak mau harus wajib kita lakukan operasi dok. Ini mohon maaf pincang sebelah dok belum lumpuh. Pincang kan berarti kan kemungkinan ada lemesnya nih kan, ada mana. Kita mesti periksa dia lumpuh apa enggak nih. Apa pincangnya karena nyeri. Nah, makanya mesti dipastikan dulu ke dokter pain intervensi ya dok. Dia benar-benar pincangnya karena nyeri atau pincangnya karena lumpuh. Nah, kalau dia pincangnya karena lumpuh, berarti dia mesti kita buru-buru untuk mendekatkan diagnostik, kemudian lakukan tindakan operasi untuk merilis sarafnya yang kejepit tadi itu yang ketekan. Tapi kalau dia pincang karena nyeri, ya berarti kita tinggal mengatasi nyerinya aja. Jadi bisa normal lagi nggak dok? Kalau nanti penyebabnya pincang karena nyeri dok, nah, kalau nyerinya hilang, otomatis dengan kita habis kita painkillernya kita bereskan, painnya kita bereskan, kemudian kita fisioterapi untuk belajar jalan, mungkin normal dok. Tapi kalau saraf, tergantung sudah seberapa lama. Nah, kalau saraf itu tergantung, karena saraf semakin lama dia semakin susah kita obati. Karena saraf kalau sudah rusak tidak ada obatnya dok, nggak ada obatnya. Cukup berbahaya juga berarti ya dok. Iya, emang saraf ini repot karena dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dia sudah mengalami kerusakan ya sudah selesai, belum ada teknologi yang memperbaiki itu dok. Cukup sekian bincang health talk kita hari ini mengenai penyakit pinggang dan penanganannya bersama Dr. Gabriel, spesialis neurologi VIN. Mungkin dokter bisa sebutkan jadwal praktek dokter di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang untuk healthy people yang mau periksa EMG atau ke pain kliniknya dokter, bisa tahu jadwalnya dokter. Ya, saya sih di Cikarang dok dari Senin sampai Jumat dok, dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang dok. Jadi Senin sampai Jumat saya ada ya. Jadi kalau memang ada healthy people yang membutuhkan konsultasi, silakan ke Sentra Medika. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter Gabriel atas Sama, dok. Ilmunya. Semoga healthy people juga bisa mengambil manfaatnya.